Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Semoga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan Allah selalu meridhoi kehidupan kita. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang novel, yaitu menikmati novel. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini secara mandiri, siswa diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik dalam novel berupa tema, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan sub-sub tema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari keseluruhan dari cerita itu. Yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat. Tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi. Plot atau alur merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang membentuk sebuah jalannya cerita pada novel itu. Macam-macam alur atau plot. Secara umum, alur pada novel dibedakan menjadi 3 macam. Alur maju atau progresif, alur mundur, regresif, dan alur campuran. Alur maju atau progresif merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut, kronologis maksudnya, dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya alur maju ini
digunakan pada novel autobiografi dan biografi. Berikutnya alur mundur atau regresif, flashback, merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Pada alur ini, cerita tidak diawali dengan pengantar. Berikutnya alur campuran adalah perpaduan antara alur maju progresif dengan alur mundur regresif. Namun kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Unsur penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita novel. Sedang penokohan atau karakterisasi merupakan watak atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita novel tersebut. Berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi 3 bagian. Antara lain, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Sekarang, tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai seseorang yang baik yang selalu mendapatkan masalah. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat dan sikap netral, tidak memihak. Kadang bisa berpihak pada tokoh protagonis dan kadang berpihak pada tokoh antagonis. Akan tetapi, di saat keduanya terlibat konflik, maka tokoh tritagonis ini bertindak sebagai pelerai dari keduanya, penengah maksudnya ya. Untuk menggambarkan karakter tokoh tersebut, sang pengarang menampilkannya dengan cara yang berbeda-beda setiap novelnya. Berikut cara yang bisa dilakukan pengarang untuk menggambarkan watak tokoh atau karakter dari tokoh dalam novel. Item yang pertama itu penggambaran dijelaskan melalui bentuk lahiriah, seperti fisik, cara berpakaian, tingkah laku, dan sebagainya. Berikutnya, item yang kedua, penggambaran dijelaskan dengan jalan pikiran tokoh, alam pikiran dalam tokoh itu. Ya. Item yang ketiga, penggambaran dilakukan dengan melalui reaksi dari tokoh terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Penggambaran dijelaskan melalui lingkungan dan keadaan sekitar tokoh, situasi kondisinya. Berikutnya, untuk unsur intrinsik berikutnya yaitu latar. Ya. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selain itu, juga merupakan pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, latar dapat disimpulkan sebagai pelukisan tempat, waktu, dan suasana pada suatu peristiwa yang ada di dalam cerita fiksi. Latar atau settingnya yaitu tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian dari peristiwa dalam cerita. Latar atau setting ini merupakan salah satu unsur pembangun novel yang penting untuk menciptakan suasana dalam cerita.
Latar atau setting terdiri atas beberapa macam, diantaranya waktu, yaitu masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Latar atau setting waktu ini bisa digambarkan secara garis besar ataupun secara terperinci. Secara garis besar misalnya saja pada musim kemarau, musim hujan, siang hari, malam hari, hari Minggu, dan lain sebagainya. Sekarang latar tempat, yaitu lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. Latar atau setting tempat ini digambarkan secara umum dan khusus, misalnya saja secara umum seperti di terminal, di stadion, di sawah, dan sebagainya. Sedangkan secara khusus seperti di ujung jalan Mawar, di rumah, Anton, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah latar keadaan lingkungan. Lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam cerita novel tersebut. Berikutnya adalah unsur intrinsiknya adalah amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung di dalam cerita novel. Atau mungkin amanat ini sesuatu yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pembaca, kepada penonton. Dalam menyampaikan maksud pesannya, sang penulis biasanya mengungkapkannya secara tersirat, kadang juga secara tersurat. Macam-macam amanat yang dihasilkan oleh seorang penulis yang berupa makna tersirat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara langsung, sehingga pembaca bisa langsung menemukannya amanat tersebut atau pesan yang ada dalam novel itu. Sekarang makna tersurat, ya, amanat tersurat adalah amanat yang cara penyampaian secara tidak langsung, atau pembaca perlu membaca cerita dari awal hingga akhir. Untuk itu bisa menemukan pesan dari penulis. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona, ketiga, dia, ia, dan sudut pandang persona pertama, aku, saya. Itu adalah sudut pandang pengarang. Berikutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada untuk mengajak. Selain itu juga dapat berguna untuk merumuskan dialog yang bisa menggambarkan hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita atau antar tokoh. Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis novel tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Itu sementara yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, untuk tugas nanti bisa menyusul. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat. Alhamdulillah.